Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Fadia Diratrinanda dan hari ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori India atau teori Gujarat. Teori India mengungkapkan bahwa agama Islam dari Indonesia datang dari wilayah India yaitu Gujarat. Lalu, kapan kira-kira periode datangnya agama Islam dari India? Diperkirakan pada sekitar abad ke-13 oleh para pedagang muslim yang asalnya dari India. Sonu Khurgronje merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan teori India ini. Lalu, apa bukti dari kebenaran teori ini? Ditemukan sebuah peninggalan berupa batu nisan yang ditinggalkan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297. Batu tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan batu nisan yang ada di daerah Gujarat. Makam dari milik salah satu wali Songo bernama Maulana Malik Ibrahim juga memiliki karakteristik batu nisan yang sama dengan makam Sultan Malik Al-Saleh. Selain bukti merupakan peninggalan makam, ada pula bukti lainnya dari teori India. Bukti lain berupa catatan perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo, yaitu seorang pedagang yang berasal dari Venesia yang berkunjung ke daerah Perlak, Aceh di tahun 1292. Dalam laporan Marco Polo tersebut, disebutkan bahwa ada suatu komunitas muslim yang baru saja didirikan di Perlak oleh para pedagang Moor. Dari teori India tersebut, kemudian muncul teori Arab atau teori Mekah yang membantah bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui India. Teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara sudah dari abad ke-7. Jauh lebih awal dibandingkan teori India, disebabkan oleh kedatangan para pedagang Arab yang memiliki tujuan menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori Arab ini adalah Buya Hamka. Dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka mengemukakan bahwa masuknya Islam di Indonesia memiliki bukti yang sumbernya adalah naskah kuno Cina dan isinya menyebutkan bahwa ada sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Sumatera pada tahun 624. Tidak hanya itu saja, di sebuah daerah bernama Barus yang saat itu berada dalam wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya, ditemukan sebuah batu nisan dengan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori Persia. Teori ketiga masuknya agama Islam ke Indonesia adalah teori Persia. Teori satu ini didukung oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Hossein Dajjadiningrat. Menurut teori Persia, asal-usul hadirnya agama Islam di Nusantara bersumber dari wilayah Persia pada abad ke-13. Menurut teori Persia, asal-usul hadirnya agama Islam di Nusantara bersumber dari wilayah Persia pada abad ke-13. Menurut teori Persia juga, kebudayaan agama Islam di Indonesia dan kebudayaan Islam yang ada di Persia memiliki banyak kesamaan. Bukti yang terlihat ialah keberadaan dari acara Tabot yang ada di daerah Bengkulu dan Tabuik yang ada di Sumatera Barat yang biasa diadakan pada tanggal 10 Muharram dan memiliki kemiripan dengan salah satu ritual yang ada di Persia. Selain itu, kaligrafi yang ada pada makam batu nisan di Indonesia juga disebut memiliki kemiripan dengan batu nisan yang ada di Persia. Selain dari teori tiga tadi, ada juga yang mengatakan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berdasarkan teori Cina. Teori terakhir tentang masuknya agama Islam ke Indonesia adalah teori Cina. Menurut teori Cina, ajaran agama Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu sekitar tahun 618 Masehi hingga 905 Masehi, dan ajaran agama Islam dibawa oleh seorang panglima muslim bernama Sa'd bin Waqqas yang berasal dari Madinah dan berada pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Teori Cina ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang menganggap bahwa agama Islam di Nusantara datang dari salah satu wilayah yang menjadi pusat dari dakwah agama Islam di Cina, yaitu daerah Kanton. Dari daerah tersebutlah, para pendakwah yang telah lama ada menyebarkan ajaran agama Islam ke Nusantara, terutama di daerah Palembang. Banyaknya para petinggi dan Kesultanan Demak hingga Wali Songo yang berasal dari keturunan etnis Cina menjadi salah satu bukti dari teori Cina ini. Salah satunya adalah Raden Patah yang memiliki nama Tionghoa yaitu Jin Bun. Nah, bagaimana nih setelah dengar teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia? Banyak kan? Dan tentunya menarik-menarik juga nih kalau dipikir-pikir lagi. Kalau kalian sendiri lebih percaya teori yang mana ya? Boleh banget nih komen di bawah. Dengan aku bikin video ini, aku mempelajari ulang teori masuknya Islam di Nusantara. Tapi aku gak belajar tentang teorinya doang loh, aku juga belajar sejarah kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Aku juga belajar peninggalan sejarah kebudayaannya juga. Tapi itu buat video next deh. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.